Oh Yesus, tahu bila ku bila beban berat menindih, Dia mengerti tiap kedukaan, Dia mengerti karena kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan hari Minggu Paskah Pekan ke-7. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga saya sekali lagi menjumpai Anda dalam keadaan sehat dalam renungan santapan jiwaku. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini juga kita boleh memuji dan memuliakan Allah kita sebagai sumber keselamatan, sumber kehidupan kita. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Marilah kita mendengarkan dan bersama-sama mencoba untuk merenungkan firman Tuhan dan menghayati di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, kita telah merayakan perayaan hari kenaikan Tuhan ke surga. Dan perayaan kenaikan Tuhan ke surga telah memberikan suatu pengalaman baru bagi para murid, bahwa perpisahan antara Yesus dan para murid, atau Yesus dengan sang guru, telah memberikan suatu kehidupan baru bagi para murid,
Dalam bacaan pertama pada hari Minggu hari ini, kita bisa melihat, kita bisa membaca dan mendengarkan bagaimana kisah para murid setelah ditinggalkan Yesus. Mereka semua berkumpul bersatu sebagai satu persekutuan yang baru. Mereka berkumpul, berdoa bersama. Mereka bertekun di dalam kesatuan iman sehati sejiwa kepada Allah. Perpisahan dengan Yesus hanyalah perpisahan secara fisik, tetapi jiwa, hati, pikiran mereka tetap bersatu bersama Yesus. Zaman ini pula kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tetapi kita bisa bersatu dengan Yesus di dalam jiwa kita, di dalam hati pikiran kita, sehati dengan Yesus dalam karya-karya Allah, sehati dengan Yesus dalam mewujudkan karya keselamatan Allah, sehati dengan Yesus di dalam doa seperti Yesus yang hari ini sehati sejiwa dengan Bapa di dalam doa. Bacaan kedua pun hari ini kita mendengar bagaimana kisah para murid, bahwa penderitaan yang dialami atau salib yang telah dialami Yesus telah menjadi satu kekuatan dan berkat bagi para murid. Oleh karena apa? Penderitaan justru menjadi berkat karena para murid diperbolehkan ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus bukanlah satu malapetaka bagi para murid. Penderitaan dalam Kristus merupakan suatu jalan baru, suatu kehidupan baru bersama Kristus untuk mencapai kesatuan dengan Bapa di surga. Pemahaman penderitaan inilah yang harus menjadi pemahaman orang-orang beriman saat ini, bahwa segala penderitaan, segala persoalan hidup oleh karena mengimani Kristus harus dipahami, harus dihayati sebagai jalan sarana bagi orang beriman untuk senantiasa mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan dengan demikian setiap orang beriman akan terus memuliakan Allah di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, maka kita pun harus kembali menjadi murid Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dari Injil Yohanes, Yesus hari ini berdoa kepada Bapa. Apa yang kita bisa petik dari peristiwa hari ini ketika Yesus bersama para muridnya? Doa pada dasarnya adalah satu ungkapan syukur. Ungkapan syukur kepada Bapa yang telah menyatakan kebaikan dan cintanya. Yesus hari ini menunjukkan kepada kita bahwa karya keselamatan merupakan suatu karya utama dalam kehidupan manusia. Dan satu-satunya yang menyatukan manusia kembali kepada Bapa adalah penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus menyatakan bagaimana kemuliaan akan penderitaan, kemuliaan akan penebusan di dalam diri setiap manusia. Memahami ini, setiap orang beriman pun harus memahami hal yang sama, bahwa keselamatan, penebusan bukan semata-mata karya atau usaha manusia, tetapi keselamatan dan penebusan merupakan anugerah pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman, saudara-saudari, untuk mencapai keselamatan? Di dalam doa Yesus hari ini kita mendengar bahwa setiap orang akan memperoleh keselamatan jika mereka mau mengenal Kristus dan mau menjadi milik Kristus. Dan dengan demikian, setiap orang yang telah mengenal Kristus akan memiliki Allah dan Allah akan memiliki dia, dan setiap orang pun
akan mempermuliakan Allah, dan Allah akan dipermuliakan di dalam diri setiap orang beriman. Itulah poin yang pertama yang kita dengar dari Yesus hari ini. Yang berikut, Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah, bukan milik dunia. Menjadi milik Allah berarti kita akan terus bersatu dengan Allah, bukan hanya saat ini, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita harus menjadi milik Allah, seperti yang telah saya katakan. Kita lahir sebagai murid Kristus, maka kita kembali, kita mati harus sebagai murid Kristus, bukan sebagai orang kafir yang tidak mengenal Allah. Dan pada hari ini juga gereja merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Gereja memanggil setiap orang beriman untuk senantiasa membangun kehidupan iman, membangun kerajaan Allah dengan menggunakan segala teknik, strategi, segala metode komunikasi yang ada di dunia ini, agar kebaikan dan karya serta cinta Allah dapat disebarkan, dapat dikenal oleh seluruh umat Allah. Begitu banyak media-media komunikasi yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Facebook, WA, ataupun segala jaringan-jaringan internet. Semuanya adalah hal-hal yang baik yang diberikan dunia sebagai karya kreasi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, dalam Hari Minggu Komunikasi, gereja memanggil setiap orang agar menggunakan media-media komunikasi untuk menyebarkan kebenaran, bukan menyebarkan isu-isu atau hoax-hoax yang memecah belahkan atau menghancurkan kehidupan masyarakat atau kehidupan seseorang. Media komunikasi adalah sarana yang bukan saja mendekatkan diri kita dengan sesama melalui jaringan-jaringan media sosial, tetapi media komunikasi pun akan memampukan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jikalau kita mampu menyebarkan kebaikan dan menabur kebenaran melalui jaringan atau media komunikasi secara benar. Oleh karena itu, saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, sebagai panggilan Yesus hari ini, kita pun diajak untuk bersatu dengannya di dalam doa, bersatu di dalamnya dalam persekutuan yang erat dengan Allah, membangun satu komunikasi yang baik di dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bangsa dan negara, dan membangun suatu karya-karya Allah di dalam cinta, kebaikan, dan menaburkan benih-benih kebaikan itu agar setiap orang terus mengenal Allah sebagai Allah yang menyelamatkan. Semoga pada Hari Minggu Komunikasi Sedunia ini Allah terus menguduskan hidup kita, memberkati segala karya-karya, segala perjuangan, segala pewartaan, dan segala kesaksian hidup kita sebagai orang beriman. Tuhan akan selalu mengasihi kita dengan berkat-Nya yang berlimpah.